sekarang ini semakin masif apa itu ya terjadinya kiriman-kiriman ideologi transnasional gitu, karena adanya disrupsi yang luar biasa ini juga pergerakan kepentingan asing untuk mengacak-acak satu negara, satu bangsa termasuk Indonesia itu juga makin intens, makin masif gitu lewat gerakan radikalisme gitu. Dan terutama juga tanaman-tanaman lama yang sudah mereka lakukan sebelumnya gitu, agenda lama yang sama maksud adalah agenda para Habib Baklawi itu yang ditanam di Indonesia, dijadikan keturunan Nabi, jadi-jadian. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habaib Kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain. Besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan Fuad Pleret, Imat, Mama Gupro. Munafik, syirir yang bengih. Ya ba'atsu syiqaq, yang kerjaannya menebar perpecahan di tengah umat. Wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin, yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu. Itu musyahin, hati-hati saudara. Muslim sama muslim, adem-adem aja diadu domba, ayante. Kadang-kadang ormas sama ormas, saudara, sama-sama muslim diadu domba, ayaloba. Kadang-kadang majelis sama majelis, saudara, sama-sama muslimnya, sama-sama anak majelis, tapi ngelihat saudaranya yang beda majelis, kayak ngelihat kafir harbi, saudara. Benci, ada ketidaksukaan. Ente ngaji apaan di majelis sampai benci masih sama muslim, saudara? Apa yang kita pelajarin di majelis? Majelis itu perantara kita menuju Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Betul? Musyahin itu hati-hati, saudara. Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah, saudara. Ribut. Pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ngikut wali, walinya nggak ribut, saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini, saudara, Habib sama Kiai diadu domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba Habib Kiai kerjaannya sekarang, saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah lo, Pak. Kurang kompak, ayah lo, Pak. Itu namanya musyahin. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habaib Kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Makanya kadang-kadang saya nggak habis pikir, Masya Allah, ada apa ini, saudara? Kok umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme, saudara? Isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan, saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda, itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya, saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin sama Belanda, saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda, saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat nggak bersatu. Kalau umat nggak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Saya mau tanya, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda itu kita udah nyatakan kita semua satu.
Bahkan ada setelah itu namanya Sumpah Pemuda Arab juga menyatakan melebur satu. Bahkan begitu Indonesia merdeka, kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit, bahkan beda agama, kita tetap satu Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Kok tahu-tahu ada yang mau ngajak balik ke sebelum merdeka lagi, saudara? Orang mau dipecah belah dengan isu rasisme, mau dipecah belah dengan isu suku, saudara. Mau dibentur-benturkan sama-sama anak Indonesia. Siapa ini kerjaannya? Saudara, kebencian rasisme atas nama suku dan lain sebagainya, apapun wajahnya, saudara, selain itu dilarang oleh agama, selain dilarang oleh undang-undang negara, itu dianggap sebagai pidana. Ada undang-undang yang menyatakan hukum pidana buat mereka yang mengutarakan kebencian atas nama suku, rasisme, saudara. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Kebencian rasisme atas nama suku bahkan dikecam oleh dunia. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Hah? Sebentar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion. Itu kalau Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar. Sponsor-sponsor ada tulisan say no to rasisme. Jadi kalau nonton Liga Champion ada tuh. Itu nontonnya Liga Zimbabwe sini. Say no to rasisme, anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol. Kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul, betul. Makanya udah gak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, habaib kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh. Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan-belakangan ini. Enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad. Dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Saleh Masyatiri, dikumpulkan sama Habib Gures Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin, amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul. Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habaib Kiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habaib Kiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online, jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online. Judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri, sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Mekkenya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak,
Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara. Disuruh tutup mata. Narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini. Penjara Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah lebih di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Kiainya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang dibalik ini, saudara? Habaib Kiai disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun. Penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270. Orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak, Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan. Ente dikasih 271 triliun. Di penjara 6 tahun setengah. Mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habaib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok. Korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba. Laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin Laut Merah. Laut dipagerin. Air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin orang. Ini nggak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi. Keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok. Pantai kita mau diampok. Tapi Habaib Kiai diadu domba. Disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah oleh Allah taala. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila Merdeka. Saya sepil ya, karena banyak yang tanya gitu mengenai apa sih sebenarnya pembicaraan rahasia saya berdua dengan Kiai Imad gitu. Ya, sebenarnya intinya itu gini, terlepas dari alhamdulillah bahwa dalam 2 tahun ini paham kesetaraan, kebinekaan kita bisa sebarluaskan bersama-sama dengan luar biasa gitu, yang terkait dengan terutama pemalsuan nasab Nabi yang dilakukan oleh para Habib Pahlawi gitu. Jadi kira-kira hampir 2 tahun ini diskursusnya udah luar biasa masih berkembang. Namun demikian saya dan Kiai Imad itu berpikiran bahwa rasa-rasanya belum cukup dengan pergerakan-pergerakan ini dalam kerangka kita lebih menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya memang teman-teman sudah melakukan banyak gerakan, termasuk banyak terbentuk laskar gitu. Salah satunya yang paling fenomenal tentu saja PWI gitu ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Abbas, Kiai Imad dan yang lain-lain itu. Juga ada Lasnu yang saya pasrahkan ke Gus KRT Fakih, ada Lasmara, dan udah di mana-mana juga ada pergerakan luar biasa ya, termasuk di Kalimantan gitu.
di Sulawesi, di ini. Namun demikian perlu akselerasi itu ditingkatkan gitu. Nah, kita sepakat dengan Kiai Imad bahwa pergerakan secara kultural itu harus lebih diintensifkan gitu, termasuk kemungkinan untuk kita spill ke dunia politik gitu, meskipun beberapa kali kita udah ketika Pilpres kemarin gitu misalnya kita bisa istilahnya menunggangi isu politik untuk kepentingan kebangsaan gitu. Jadi kalau biasanya politik itu menunggangi alhamdulillah kemarin tuh pergerakan kita itu justru kita bisa menunggangi politik praktis untuk kebutuhan politik kebangsaan, untuk kebutuhan kejayaan Pancasila. Karena bagaimanapun juga sekarang ini semakin masif terjadinya kiriman-kiriman ideologi transnasional gitu. Karena adanya disrupsi yang luar biasa ini juga pergerakan kepentingan asing untuk mengacak-acak satu negara, satu bangsa termasuk Indonesia itu juga makin intens, makin masif gitu lewat gerakan radikalisme gitu. Dan terutama juga tanaman-tanaman lama yang sudah mereka lakukan sebelumnya gitu, agenda lama yang sama itu adalah agenda para Habib Bahlawi itu yang ditanam di Indonesia, dijadikan keturunan Nabi jadi-jadian. Karena sekarang kan Habib Bahlawi kan jelas tidak bisa menjawab kenyataan bahwa mereka memang betul-betul bukan keturunan Nabi, bahkan mereka orang Quraisy saja bukan, orang Arab saja bukan, apalagi kok keturunan Nabi, sangat mustahil itu. Baik secara kajian sejarah maupun kajian ilmu genealogi atau ilmu biologi atau DNA itu, mereka kan hablum G. Namun demikian kita melihat bahwa secara akademik mereka itu sudah batal sebagai keturunan Nabi, tapi tetap saja mereka menginfiltrasi di dunia politik maupun di dunia kultural gitu, sehingga akibatnya bahkan sampai hari ini hampir 2 tahun aja kan media mainstream itu ketakutan atau menjadi banci menghadapi ini. Tidak ada yang berani terang-terangan mengangkat kepalsuan nasab para Habib ini gitu. Tapi karena kehendak Tuhan, meskipun kita tidak didukung oleh media mainstream, tetap aja harus kesadaran masyarakat bangsa Indonesia itu terus berderap-derap gitu, terus menyebar kemana-mana, dan tanpa rasa malu para Habib masih terus saja melakukan penipuan gitu, menipu bangsa Indonesia dengan tetap mengaku sebagai keturunan Nabi gitu. Nah ini tentu kita berkejaran dengan waktu gitu. Kalau akselerasinya tidak kita tingkatkan, ya tentu saja ada kekhawatiran bahwa kita akan terlambat gitu. Nah begitu masifnya itu infiltrasi anti Pancasila itu merembet kemana-mana, termasuk ke dunia politik. Maka kita perhatikan misalnya DPR, MPR itu bukan nggak mau membahas masalah nasab Habib yang palsu ini kan. Nah, ini saya dan Kiai Imad tuh berpikir gitu bahwa apakah mungkin kita tingkatkan akselerasi diskursus paham kebangsaan ini dalam rangka menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila khususnya itu secara kultural maupun secara politis gitu. Kira-kira gitu ya. Nah ini tentu saja silahkan dimaknai sendiri-sendiri, dan mari kita bersama-sama memikirkan ini, karena yang penting itu bukan Kiai Imad atau Mas Sugeng Sugiyarto, Dr. Sugeng Sugiyarto atau Prof. Mali atau saya atau Gus Abbas atau yang lainnya gitu. Tapi kebersamaan kita sebagai bangsa. Karena kita hanya benar-benar mengandalkan
pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Tuhan yang Maha Benar, pertolongan Tuhan yang Maha mengasihi, terutama kepada bangsa kita selama ini. Dan ini jangan sampai kita kendor, karena ini demi anak cucu. Saya selalu berkeyakinan bahwa kalau Pancasila diganggu, maka Indonesia akan berbahaya gitu. Kalau Pancasila ditinggalkan, maka Indonesia akan menjadi neraka gitu. Sebagaimana terlihat di Somalia, di Suriah, di Irak, di negeri-negeri Timur Tengah yang ngaku negara Islam tapi memahami Islam dengan tolol itu ya. Karena memang ya tafsir, berkali-kali saya sampaikan, tafsir terbaik mengenai ajaran Islam itu ya seperti yang turun-temurun sudah digariskan oleh leluhur kita, bahkan ketika bangsa kita belum mengenal agama formal, yaitu tafsir terbaik ajaran Islam itu adalah Pancasila itu sendiri. Dan juga kita juga melihat bahwa selain agama Islam di Indonesia, banyak agama itu juga menjadi agama yang penafsirannya jauh lebih baik daripada bahkan di tempat asalnya, karena naluri sebagai putra-putri bangsa Nusantara, saudara-saudara kita yang non-muslim itu menafsirkan agamanya dalam perspektif Pancasila, dan disitulah kita ada kesamaan ideologi gitu. Dan disitulah tafsir yang paling hakiki, paling tepat mengenai agama gitu. Karena memang leluhur kita udah keren gitu, sebelum agama formal datang udah punya nada dasar yang tepat mengenai bagaimana menangkap dan menafsiri perintah para nabi, dan artinya itu adalah perintah ilahi, perintah Tuhan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, mohon ampun, banyak keliru, banyak salah. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam, Salam Pancasila,